Nah, dasar dari teori ini adalah darah adalah cairan kental 4-5 kali lebih kental daripada air, dan karenanya cenderung mengalir lamban daripada air. Nah, darah sedikit lebih berat daripada air. Di dalam tubuh, suhunya dipertahankan pada 38 derajat Celcius, memiliki pH antara 7,35 sampai 7,45. Nah, isotoniknya pada 0,85% NaCl. Darah merupakan 8% berat total tubuh. Darah terdiri dari 55% plasma dan 45 bentuk elemen. Plasma terdiri dari 91,5% air dan 8,5% zat terlarut. Zat terlarut utama adalah protein, nutrien, hormon, dan gas pernapasan, elektrolit, dan limbah. Bentuk elemen pada darah meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Adapun hemoglobin adalah protein yang terdapat dalam sel darah merah dan berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru, maksudnya ke seluruh tubuh, serta membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Setiap molekul hemoglobin ini mengandung zat besi yang mampu mengikat oksigen. Nah, selanjutnya sistem penggolongan darah ABO dan resus ditentukan secara genetik dan didasarkan pada respon antigen antibodi. Pada sistem ABO, aglutinogen A dan B menentukan penggolongan darah. Plasma berisi aglutinin A dan B yang bereaksi dengan aglutinogen yang merupakan benda asing bagi seseorang. Nah, pada sistem resus, individu memiliki aglutinogen resus yang dinyatakan sebagai resus plus dan yang tidak memilikinya dinyatakan sebagai resus minus. Tekanan darah sangat penting untuk kelancaran aliran darah dan untuk proses pertukaran zat atau proses filtrasi ginjal. Tekanan darah 120/800 mmHg. Nah, sistol ialah waktu jantung berkontraksi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh dan paru-paru, atau sistol ventrikuler, atau atrium berkontraksi dalam sistem aurikular. Sedangkan jika jantung berelaksasi atau mengembang untuk menarik darah masuk ke jantung disebut diastol. Tekanan 120/80 adalah tekanan pada sistol dan diastol ventrikal. Pada arteri, tekanan darah pada diastol tetap tinggi dikarenakan elastisitas dari arteri itu sendiri, adanya resistensi dari pembuluh kapiler, juga kekentalan darah. Di sana saya menjelaskan tentang alat bahan untuk golongan darah. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum golongan darah kita, pertamanya itu alatnya blood lancet 1 buah, tusuk gigi 6 buah, setiap orang 6 buahin, gelas objek 6 buah juga. Dan kita lanjut bahan-bahan yang digunakan dalam golongan darah itu alkohol 70% secukupnya, dan kapas juga secukupnya, 1 set antisera ABO 18 tetes, dan anti-RH serum 6 tetes setiap orang. Di sini saya menjelaskan tentang langkah kerja golongan darah. Dalam melaksanakan praktikum golongan darah, terdapat sejumlah tahapan sistematis yang harus diikut untuk memperoleh hasil yang akurat dan aman. Tahap awal dimulai dengan membersihkan ujung jari menggunakan kapas yang telah dibasahi alkohol 70%. Lalu proses ini bertujuan untuk mensterilkan area pengambilan darah guna mencegah kontaminasi atau infeksi. Setelah jari dibersihkan, langkah selanjutnya adalah menusuk ujung jari tersebut dengan menggunakan jarum steril agar darah dapat keluar. Setelah darah muncul, tetesan darah tersebut kemudian ditempatkan pada objek kecil yang telah diberi label untuk membedakan jenis antibodi yang akan digunakan dalam pembunuhan.
pengujian. Darah yang telah diteteskan akan diuji dengan 3 jenis antisera, yaitu antiserum antiserum B, antiserum D, itu RH, dan masing-masing tetes darah ditambahkan dengan antisera yang sesuai, kemudian dicampur secara perlahan dengan menggunakan tusuk gigi yang berbeda untuk setiap jenis antisera agar tidak terjadi pencampuran ranggen. Selanjutnya, hasil dari campuran tersebut diamati untuk melihat adanya aglutinasi atau penggumpalan reaksi. Reaksi aglutinasi menunjukkan bahwa darah bereaksi terhadap antibodi tertentu yang akan membantu dalam penentuan golongan darah seseorang. Sebagai langkah akhir, hasil pengamatan dibandingkan dengan tabel interpretasi untuk menentukan jenis golongan darah secara tepat. Setelah itu, dengan mengikuti langkah-langkah ini secara teliti, praktikum golongan darah tidak hanya memberikan pemahaman praktis tentang prinsip serologi, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya prosedur laboratorium yang aman dan akurat. Dari tabel hasil pengamatan golongan darah ini, kita dapat di sana pemilikan golongan darah, nama anti A, anti B, anti AB, anti RH, dan keterangan. Kalian lihat Cornelia A+, Khadijatul juga A+, Jasmine AB+, Naila A-, Royan O, Yasmina B+. Anti A dan hasil yang itu, anti AB bukan penentu utama tapi hanya sebagai tambahan penentuan utama tetap dari anti A dan anti B. Hasil RH juga sudah konsisten, RH plus artinya aglutinasi dengan anti RH terjadi. Royan dapat O karena tidak terjadi aglutinasi di anti A, B atau RH. Jasmine dapat A, B plus karena aglutinasi di anti A, B dan RH. Ini yang tabel dari golongan darah. Yaitu di sana pembahasan golongan darah. Darah adalah cairan penting berwarna merah yang berperan dalam sistem peredaran darah tertutup manusia. Fungsinya meliputi pengangkutan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta pengambilan karbon dioksida dan limbah metabolik dari jaringan pemahaman mengenai golongan darah seseorang sangat vital dalam bidang medis, terutama untuk keperluan transfusi dan prosedur medis lainnya. Umumnya terdapat 4 jenis golongan darah, termasuk golongan darah A yang ditandai dengan keberadaan antigen A, dan antibiotik anti B, golongan darah B yang memiliki antigen B dan antibodi anti A. Golongan darah O yang memiliki antibodi tanpa antigen, serta golongan darah AB yang memiliki antigen tetapi tidak memiliki antibodi. Sistem golongan darah yang utama berdasar pada ada tidaknya mukopolisakarida yang disebut agglutinogen yang terdapat di permukaan sel darah merah manusia. Agglutinogen itu dinamakan dan B. Sistem pengujian golongan darah tersebut dinamakan sistem ABO yang prosesnya dilakukan secara manual atau dengan cara meneteskan cairan degan pada sampel darah. Sebagai contoh, ketika sampel golongan darah A diuji dengan serum golongan darah B dan O, terjadi aglutinasi, tetapi tidak terjadi aglutinasi ketika serum golongan darah A ditambahkan.
Aglutinasi ini muncul karena adanya reaksi antara antigen dan antibodi yang sepadan. Lalu antibodi memiliki bagian yang disebut paratop yang berinteraksi dengan antigen, sementara antigen memiliki epitop yang merespons antibodi. Lalu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, terdapat 2 praktikum yang menggali pengamuan aglutinasi saat sampel darahnya dideteksi agglutinogen B. Yang mengindikasikan praktikan tersebut bergolongan darah B. Kemudian ada satu praktikan yang menggalami penggumpalan aglutinasi saat sampel darahnya dideteksi agglutinogen A yang mengindikasikan praktikan tersebut bergolongan darah A. Sedangkan 3 praktikan lainnya tidak mengalami pengumpulan aglutinasi pada sampel darahnya yang mengindikasikan praktikan tersebut bergolongan darah O. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam mengukur konsentrasi hemoglobin dalam darah menggunakan metode Sahli antara lain tabung pengencer atau bisa dibilang tabung Sahli itu sendiri, hemoglobin meter, larutan HCl 0,1 m, lalu alkohol 70%, kapas, blood lancet, dan pipet kapiler. Langkah kerja yang pertama, isi tabung pengencer atau tabung Sahli dengan HCl 0,1 m sebanyak 0,02 ml. Lalu usap ujung jari Anda menggunakan kapas yang telah dibasahi dengan alkohol 70%. Kemudian tusuklah jari dengan blood lancet. Lalu hisaplah darah yang keluar menggunakan pipet kapiler sebanyak 0,02 ml juga. Lalu pindahkan darah tersebut dengan meniup pipet secara perlahan-lahan ke dalam tabung pengencer yang telah diisi HCl tadi. Ini kita harus hati-hati, jangan sampai terjadi penggelembungan di dalam tabung. Lalu bilaslah pipet beberapa kali dengan HCl dalam tabung pengencer hingga tidak ada darah yang tertinggal. Biarkan tabung pengencer tersebut selama 10 menit. Kita diamkan, lalu encerkan kembali darah sampel setetes demi setetes menggunakan Aquades atau HCl 0,1 m sambil dikocok secara perlahan dengan menggunakan pengaduk gelas sampai warna darah dalam tabung sama dengan warna cairan pada tabung standar. Setelah warna darah sampel sama dengan warna standar yang ada, maka kita bisa membaca skala yang ada dari konsentrasi hemoglobin dalam darah yang bersangkutan. Dalam metode Sahli, HCl ini berfungsi sebagai pengencer darah yang akan mengubah hemoglobin dalam darah itu menjadi hermatin asam yang biasanya itu berwarna coklat. Nah, sehingga bagaimana kita mengukur konsentrasi hemoglobin itu dilakukan secara visual, seberapa pekat warna coklatnya. Nah, biasanya itu dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan warna standar jumlah hemoglobin yang telah diketahui. Nah, karena tes ini dilakukan secara visual, ini bisa membuat hasilnya kurang akurat. Bahkan biasanya memang kurang akurat, apalagi bila kita tidak memiliki warna standar jumlah hemoglobin. Nah, kelemahan lain dari metode ini adalah tidak semua hemoglobin itu dapat diubah menjadi asam hematin, tidak semuanya. Jadi kita pun masih bisa salah dalam penghitungan konsentrasi karena tidak semua hemoglobin dapat diubah. Juga termasuk kadar darah yang dimasukkan ke dalam tabung itu juga bisa mempengaruhi hasil, sehingga memang perlu ketelitian yang kuat dalam melakukan
Selanjutnya, tujuan dari hemoglobin darah ini adalah untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam darah seseorang secara kasar. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama itu ada lancet, itu seperti alat untuk menusuk ujung jari. Selanjutnya alkohol, kapas, kertas talkuis. Dan yang terakhir ini kertas kecil untuk mengoleskan darah. Terus selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama itu bersihkan jari menggunakan kapas yang sudah diberi alkohol. Selanjutnya tusuk menggunakan lancet. Ambil darah dan oleskan di kertas kecil. Yang terakhir, selanjutnya samakan warna darah tersebut dengan kertas talkuis. Adapun hasil pengamatan, yang pertama, nama Jasmine, angka anemia 60. Selanjutnya nama Cornelia, angka anemia 60. Selanjutnya nama Dija, angka anemia 30. Selanjutnya Naila, angka anemia 60. Selanjutnya Yasmina, angka anemia 30. Dan yang terakhir Royan, angka anemianya 60. Di angka 60 ini menunjukkan kemungkinan anemia dengan kadar hemoglobin yang lebih rendah. Sedangkan angka 30 ini menunjukkan kemungkinan anemia yang lebih parah dengan kadar hemoglobin yang lebih rendah lagi. Selanjutnya, adapun hasil pembahasan, jadi metode talkuis ini adalah cara sederhana untuk memperkirakan kadar hemoglobin dalam darah dengan membandingkan warna darah yang menempel pada kertas saring dengan skala warna standar. Pengambilan sampel darah ini dilakukan menggunakan lancet, kemudian darah dioleskan pada kertas kecil tadi, terus warna darah pada kertas tersebut dibandingkan dengan skala untuk menilai kadar hemoglobin. Skala warna pada kertas talkuis menunjukkan angka dari 10 hingga 100, di mana angka 10 ini menunjukkan kemungkinan anemia atau warna yang lebih pucat tadi, dan angka 100 ini menunjukkan hemoglobin normal atau warna yang lebih gelap. Namun, metode talkuis ini memiliki keterbatasan dalam akurasi, karena hasilnya dapat dipengaruhi oleh faktor seperti pencahayaan, kualitas kertas, dan ketepatan dalam membandingkan warna. Oleh karena itu, meskipun metode ini berguna untuk deteksi awal anemia, untuk memeriksa lebih akurat, metode lain seperti Sahli atau shunt methemoglobin lebih disarankan. Untuk hasil kesimpulan ini, jadi berdasarkan hasil pengamatan menggunakan metode talkuis ini, seluruh responden menunjukkan angka kadar hemoglobin yang tergolong dalam kategori anemia dengan kisaran angka 30 hingga 60. Jadi nilai 60 ini yang muncul pada Jasmine, Cornel, Naila, dan Royan ini menunjukkan kemungkinan anemia ringan. Sedangkan nilai 30 yang muncul pada Dija dan Yasmin ini mengindikasikan kemungkinan anemia sedang hingga berat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kadar hemoglobin di bawah normal, yang menunjukkan perlunya pemeriksaan lanjutan dan perhatian terhadap status gizi dan kesehatan darah mereka. Metode talkuis ini memberikan cara praktis dan cepat untuk mendeteksi kemungkinan anemia di lapangan. Jadi meskipun memiliki keterbatasan dalam akurasi karena bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pencahayaan dan persepsi warna, oleh karena itu hasil yang diperoleh sebaiknya digunakan sebagai screening awal dan perlu dikonfirmasi dengan metode laboratorium yang lebih akurat seperti Sahli atau shunt methemoglobin. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu tensimeter dan kursi. Langkah-langkah pengukuran tekanan darah yaitu sebagai berikut. Pertama,
Lengan diletakkan di atas meja atau permukaan datar dengan telapak tangan menghadap ke atas. Kedua, lengan dimasukkan ke dalam manset dengan posisi sekitar 2 jari di atas siku dan selang diletakkan di tengah lengan atas. Ketiga, manset dikencangkan dengan menyisakan ruang sekitar 2 jari di antara manset dan lengan. Keempat, setelah manset terpasang dengan benar, tombol start ditekan untuk memulai pengukuran. Kelima, saat manset mengembang, dianjurkan untuk tetap diam, tidak bergerak, berbicara, atau makan. Keenam, pengukuran ditunggu hingga manset mengempis dan hasil muncul di layar. Ketujuh, angka tekanan darah diamati. Angka atas menunjukkan tekanan sistolik dan angka bawah menunjukkan tekanan diastolik. Terakhir, hasil pengukuran dicatat. Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan oleh dorongan aliran darah terhadap dinding pembuluh darah arteri saat darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Terdapat dua jenis tekanan darah, yaitu tekanan darah sistolik yang terjadi ketika jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh, serta tekanan darah diastolik yang terjadi ketika jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Pengukuran tekanan darah biasanya menggunakan alat tensimeter atau sphygmomanometer yang menjadi tolak ukur kesehatan jantung dan pembuluh darah seseorang. Waktu terbaik untuk melakukan pengukuran yaitu saat tubuh dalam keadaan istirahat, baik dalam keadaan duduk maupun berbaring. Menurut American Heart Association, tekanan darah dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, tekanan darah dikatakan normal apabila tekanan sistoliknya berada di antara 90 sampai 120 mmHg dan tekanan diastoliknya berada di antara 60 sampai 80 mmHg. Yang kedua, tekanan darah dikategorikan sebagai prehipertensi apabila tekanan sistoliknya berada di antara 120 sampai 139 mmHg dan tekanan diastoliknya berada di antara 80 sampai 89 mmHg. Yang ketiga, tekanan darah dikategorikan sebagai hipertensi stadium 1 jika tekanan sistoliknya berada di antara 140 sampai 159 mmHg dan tekanan diastoliknya berada di antara 90 sampai 99 mmHg. Yang keempat, tekanan darah dikatakan sebagai hipertensi stadium 2 apabila tekanan sistoliknya mencapai 150 mmHg atau lebih dan tekanan diastoliknya mencapai 100 mmHg atau lebih.
Yang terakhir, tekanan darah dikatakan krisis hipertensi apabila hasil pemeriksaan lebih dari 180/120 mmHg. Tekanan darah seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, jenis kelamin, gaya hidup, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan tubuh. Aktivitas fisik seperti berlari dapat meningkatkan tekanan darah. Hal ini disebabkan karena tubuh memerlukan lebih banyak oksigen sehingga denyut jantung meningkat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Peningkatan denyut jantung inilah yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Lalu, berapa lama tekanan darah kembali normal setelah berolahraga? Menurut Robert Dodds, tekanan darah yang naik setelah berolahraga akan berangsur normal dalam kurun waktu 2 jam. Berdasarkan hasil praktikum diperoleh data tekanan darah dari 6 anggota kelompok sebelum dan sesudah melakukan aktivitas lari. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar anggota kelompok mengalami peningkatan tekanan darah setelah berlari. Hal ini merupakan respon fisiologis normal terhadap olahraga. Seperti yang dijelaskan oleh Max Cravo, olahraga menyebabkan tekanan darah seseorang meningkat. Ini karena pada saat kita berolahraga, otot berkontraksi untuk memompa darah kembali ke jantung, sehingga bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Robert Dodds juga mengungkapkan bahwa memang dalam waktu yang singkat setelah olahraga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, namun dalam jangka panjang justru dapat mengontrol tekanan darah dengan baik. Berikut analisis setiap individu terhadap hasil pengukuran. Cornelia memiliki tekanan darah 94/71 mmHg pada saat diam dan 94/58 mmHg pada saat setelah berlari. Pada saat setelah berlari tidak terjadi perubahan pada tekanan sistolik, namun pada tekanan diastolik menurun cukup signifikan. Penurunan ini menunjukkan hipotensi ringan pasca beraktivitas, mungkin disebabkan oleh rendahnya tonus pembuluh darah atau adaptasi tubuh terhadap olahraga. Jasmine mengalami peningkatan wajar dari 104/69 mmHg menjadi 119/72 mmHg. Hal ini menunjukkan respon normal tubuh terhadap aktivitas. Khadijah memiliki tekanan prehipertensi pada saat diam, yaitu 128/76 mmHg dan meningkat menjadi 132/92 mmHg pada saat setelah berlari. Terjadi peningkatan signifikan pada tekanan diastolik dari 76 ke 92 mmHg yang mengindikasikan kecenderungan hipertensi pasca aktivitas. Jika kondisi ini terus berulang, sebaiknya dilakukan pemantauan lebih lanjut karena dapat menjadi tanda awal gangguan tekanan darah. Yasmina memiliki tekanan darah 83/66 mmHg pada saat diam. Tekanan sistoliknya tergolong hipotensi dan meningkat menjadi 97/76 mmHg setelah berlari, yang termaksud kondisi normal. Ini menunjukkan respon tubuh yang positif terhadap aktivitas. Naila mengalami peningkatan tekanan diastolik dari 72 ke 92 mmHg pada saat setelah berlari, yang mengindikasikan hipertensi stadium 1, meskipun tekanan sistoliknya tergolong normal. Royan mengalami peningkatan tekanan darah dari 101/60 mmHg menjadi 131/73 mmHg. Tekanan sistolik pada saat setelah berlari masuk ke kategori prehipertensi, namun tekanan diastolik masih tergolong normal. Secara umum, aktivitas fisik yang ringan seperti berlari dapat meningkatkan tekanan sistolik pada sebagian besar anggota kelompok, yang merupakan reaksi fisiologis yang normal. Namun, respon tekanan diastolik bervariasi antar individu, tergantung pada kondisi kesehatan dan kebugaran tubuh masing-masing. Untuk pertanyaan pertama, buatlah diagram hubungan transfusi darah antara golongan darah ABO, mana yang dimaksud donor transversal dan resipien universal. Bisa kalian lihat dulu ya tabelnya.
Nah, dapat disimpulkan bahwa golongan darah yang pendonor universal adalah golongan darah O karena dapat mendonorkan darah ke semua golongan darah. Sedangkan golongan darah yang resipien universal adalah golongan darah AB karena dapat menerima dari semua golongan darah. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan antigen, antibodi, aglutinogen, dan aglutinin, serta zat dan jelaskan hubungannya dengan transfusi darah. Nah, antigen adalah zat asing berupa protein yang masuk ke dalam tubuh, sehingga tubuh akan memberikan respon berupa imun. Lalu antibodi adalah protein khusus yang dibuat oleh sistem imun untuk melawan antigen yang dianggap berbahaya oleh tubuh. Nah, aglutinogen adalah antigen yang digumpalkan atau penggumpalan atau yang biasa disebut aglutinasi oleh aglutinin pada sel darah merah jika bertemu antibodi yang cocok. Lalu aglutinin adalah antibodi yang menggumpalkan aglutinogen yang terdapat pada plasma darah dan menggumpalkan jika bertemu aglutinogen yang cocok. Untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh ibu menyerang ke sel darah merah janin karena perbedaan golongan darah atau resus. Sistem imun ibu akan memproduksi antibodi untuk menghancurkan sel darah janin karena menganggapnya sebagai benda asing. Erythroblastosis fetalis disebabkan oleh RH janin dan RH ibu tidak cocok. Jika RH ibu negatif dan RH janinnya positif, maka ibu akan memproduksi anti-RH yang menyerang sel darah merah janin. Prosesnya ketika darah ibu dan darah janin bercampur seperti saat melahirkan atau keguguran. Nah, selain itu, faktor lainnya yaitu golongan darah ibu dan janin tidak cocok, sehingga dapat memicu reaksi imun meskipun hal tersebut jarang terjadi. Pertanyaan nomor 4, berdasarkan hasil pengamatan Anda, apakah perbedaan sel darah merah dan sel darah putih dan bagian mana sel-sel darah tersebut yang menyerap warna? Nah, untuk sel darah merah, seluruh sitoplasma menyerap warna methylene blue karena mengandung hemoglobin yang tinggi. Sedangkan sel darah putih, penyerapan warna yang jelas terdapat pada intinya atau nukleus yang tampak lebih gelap sehingga bentuknya lebih beragam tergantung jenis leukositnya. Untuk pertanyaan nomor 5, adakah perbedaan jumlah sel darah merah dan jumlah sel darah putih dan masing-masing praktikan yang diperiksa? Mengapa demikian? Kemukakan hal-hal yang kemungkinan adanya perbedaan tersebut. Nah, terdapat perbedaan jumlah sel darah merah dan sel darah putih pada masing-masing praktikan. Umumnya, jumlah sel darah merah lebih banyak diproduksi dibandingkan sel darah putih. Nah, perbedaan jumlah sel disebabkan oleh beberapa faktor tergantung usia dan jenis kelaminnya. Nah, umumnya pria memiliki jumlah sel darah merah lebih banyak ketimbang wanita karena wanita mengalami siklus menstruasi setiap bulannya. Beberapa praktikan memiliki penyakit tertentu seperti anemia sehingga jumlah sel darah merah lebih sedikit dari jumlah normalnya. Untuk pertanyaan nomor 6, dalam percobaan tersebut digunakan pengenceran baik pada penghitungan sel darah merah maupun sel darah putih. Mengapa demikian? Nah, dilakukan pengenceran untuk menghindari sel yang menggumpal dan terlihat jelas di mikroskop. Nah, selain itu, untuk mempermudah dalam proses mengidentifikasi jenis sel dan memastikan hasil yang lebih presisi untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dan sel terlihat lebih tidak tumpang tindih atau menumpuk. Untuk pertanyaan nomor 7, apakah fungsi hemoglobin? Apakah hemoglobin juga terdapat pada hewan-hewan rendah? Nah, fungsi hemoglobin adalah untuk memberi warna merah pada darah, mengikat oksigen, dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Selain mengikat oksigen, hemoglobin juga mengikat karbon dioksida keluar dari tubuh ke paru-paru dan mempertahankan bentuk sel darah merah agar tetap bulat dan pipi di bagian tengahnya atau kita sebut dengan bikonkav. Nah, tidak semua hewan-hewan rendah seperti Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Dermathelminthes, Echinodermata memiliki hemoglobin karena ada yang tidak memiliki sistem peredaran darah dan ada yang mengandalkan difusi untuk pertukaran air dan gas.
Namun, pada hewan kelas moluska dan arthropoda memiliki darah yang disebut hemosianin karena darahnya berwarna biru. Pada Annelida memiliki hemoglobin tetapi larut dalam plasma darah bukan di sel darah merah. Untuk pertanyaan nomor 8, apakah tujuan membiarkan darah selama 10 menit pada cara Sahli? Nah, pada metode Sahli, darah ditetesi larutan HCl 0,1 molar agar hemoglobin berubah menjadi asam hematin. Nah, setelah didiamkan selama 10 menit, eritrosit akan membengkak sehingga bentuk eritrosit menjadi mengkerut dan timbul tonjolan di permukaannya akibat grenasi. Nah, proses ini diperlukan agar warna larutan yang terbentuk stabil sehingga saat dibandingkan akurat dengan standar warna hemoglobin pada hemometer. Untuk pertanyaan nomor 9, jelaskan hubungan konsentrasi hemoglobin dengan stamina seseorang. Ketika kadar hemoglobin dalam darah menurun, maka oksigen di otot rangka akan berkurang sehingga kebutuhan tubuh secara biologis tidak akan mencukupi. Metabolisme di dalam tubuh akan terganggu sehingga lebih mudah lelah dan mengganggu aktivitas fisik dan kebugaran jasmani. Semakin baik kadar hemoglobin, maka semakin baik juga tingkat kebugaran jasmani seseorang. Untuk pertanyaan nomor 10, sebutkan faktor rendahnya hemoglobin seseorang. Nah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya hemoglobin seseorang, seperti kurangnya zat besi untuk pembentukan hemoglobin dalam darah, kurangnya vitamin B12 dan asam folat, menyebabkan turunnya produksi sel darah merah, perdarahan akibat kecelakaan, dan menstruasi bisa membuat kadar hemoglobin rendah. Untuk pertanyaan nomor 11, apa yang dimaksud dengan tekanan darah sistol dan diastol? Nah, untuk tekanan darah sistol adalah tekanan darah saat jantung memompa darah keluar seluruh tubuh atau tekanan saat jantung dalam kondisi bekerja, maka tekanan darah akan tinggi. Sementara itu, tekanan darah diastol adalah tekanan saat jantung sedang rileks sehingga tekanannya rendah. Untuk pertanyaan nomor 12, jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempertahankan tekanan darah. Yang pertama itu adalah jumlah darah. Jumlah darah yang dipompa jantung, semakin banyak darah yang dipompa, maka semakin tinggi tekanan darahnya. Lalu, viskositas darah ditentukan oleh hematokrit. Peningkatan pada hematokrit akan mengakibatkan aliran darah terhambat dan tekanan darah pada arteri akan naik. Dan yang terakhir adalah kapasitas pembuluh darah yang melebar akan menyebabkan penurunan tekanan darah, begitu juga dengan sebaliknya. Untuk pertanyaan nomor 13, mengapa dengan bertambahnya usia, tekanan darah juga naik? Nah, karena saat bertambahnya usia, pembuluh darah akan mengalami penurunan elastisitas sehingga menjadi lebih kaku dan kurang elastis, menyebabkan jantung harus memompa darah dengan tekanan lebih tinggi agar aliran darah mengalir dengan lancar. Perubahan hormonal dan sistem saraf memengaruhi sistem hormonal yang mengatur tekanan darah. Aktivitas sistem saraf simpatis yang meningkat dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah. Nah, selain itu, faktor gaya hidup dan penyakit bisa menjadi penyebab kenaikan tekanan darah saat bertambahnya usia. Adapun simpulan dari hasil praktikum kami mengenai sistem peredaran darah, yang pertama, kegiatan pertama itu golongan darah. Cara menentukan golongan darah dapat dengan mencampurkan darah dengan teknik abo dan sistem resus. Kemudian, pada kegiatan kedua yaitu hemoglobin darah dengan menggunakan metode Sahli dan Tallquist ini memiliki perbedaan hasil pada praktikan. Ini dipengaruhi oleh faktor juga keakuratan dari metodenya. Adapun metode Sahli ini lebih akurat daripada metode Tallquist, tetapi keduanya tetap berguna dalam pemeriksaan hemoglobin. Nah, kalau metode Sahli ini lebih kepada akurat karena menggunakan reagen dan alat khusus yaitu hemometer, sedangkan Tallquist ini hanya membandingkan warna darah kering pada kertas khusus dengan skala warnanya yang standar. Meskipun cepat dan mudah, namun metode ini lebih kurang akurat karena bergantung pada persepsi warna pengamatnya. Kemudian, pada tekanan darah ini memiliki sistol dan diastol tiap orang yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh banyak faktor.